Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bahroin Idris, Tampu Bolon SEMSI, salah satu staf pengajar pada program studi Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Lingkungan di semester genap tahun 2024-2025 untuk kelas paralel 3. Pada kesempatan ini, saya juga merupakan peserta sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1. Saya akan menjelaskan mata kuliah dalam rangka penyusunan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau istilahnya PDD UKT PT pada unsur pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah ekonomi lingkungan, merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester genap pada tahun kedua. Mata kuliah ini memiliki bobot sejumlah 3 SKS dengan kode 30 yang bermakna 3 SKS untuk perkuliahan dan tidak terdapat praktikum. Mata kuliah ini akan disampaikan dengan cara DEA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ekonomi lingkungan secara umum akan membahas prinsip-prinsip dasar dan pengertian ekonomi lingkungan, mulai dari konsep dasar ekonomi, manajemen, dan kebijakan lingkungan, hingga isu-isu global yang terkait dan berkembang akhir-akhir ini. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan untuk menganalisis permasalahan lingkungan dari perspektif dan pendekatan ekonomi, sekaligus mengkaji berbagai pendekatan dan strategi pengelolaan lingkungan yang efisien dan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini atau istilahnya dengan CPMK antara lain adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan konsep-konsep dasar dalam ekonomi lingkungan. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan keahlian ekonomi lingkungan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang kompleks. Tiga, mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pengelolaan lingkungan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal-hal itu akan berkontribusi kepada capaian pembelajaran lulusan atau CPL di Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, khususnya pada poin 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan atau tugas yang diamanahkan. Adapun CPL untuk keahlian khusus yang dikontribusikan dari mata kuliah ini adalah 1. Menguasai konsep dasar ilmu ekonomi dalam bidang pertanian, sumber daya, dan lingkungan. Kedua, menguasai konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial ekonomi dalam bidang pertanian, sumber daya, dan lingkungan. Yang ketiga, mampu mengkaji karakteristik sumber daya alam, baik yang terbarukan dan tidak terbarukan, yang menunjang keberlangsungan ekosistem secara tepat. Referensi yang kita gunakan dalam pembelajaran ini meliputi buku-buku dari karya Field and Berry terkait dengan Environmental Economics and Introduction, lalu buku dari Vollmer, Heng, dan Landis mengenai Principle of Environment and Resource Economics. Yang ketiga adalah buku dari Grafton mengenai The Economics of the Environment and Natural Resources. Yang keempat adalah buku dari Hanley Errol tahun 2022 ya, terkait dengan Environmental Economics in Theory and Practice. Buku dari Munangise, Cruz, dan Warford
mengenai are economy-wide policies good for the environment, finance, and development. Buku dari Tittenberg mengenai Environmental and Natural Resource Economics, dan yang terakhir buku dari Putri dan Nuva mengenai ekonomi lingkungan terbitan IPB Press, serta beberapa jurnal-jurnal ilmiah dan studi-studi kasus aktual untuk memperkaya proses pembelajaran. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan melalui metode student-centered learning, yang artinya penekanan kepada partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan penerapan problem-based learning. Pengajaran dilakukan secara blended learning dengan perpaduan antara tatap muka langsung dan sesi daring yang memanfaatkan Learning Management System atau LMS IPB dalam situs class.ipb.ac.id, serta beberapa platform yang digunakan untuk mendukung sesi daring seperti platform Zoom atau MS Team, dan beberapa grup diskusi yang digunakan dalam rangka memperkaya proses pembelajaran. Adapun evaluasi dalam penilaian mata kuliah ini mencakup yang pertama, ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 20%, kuis dan tugas individu sebesar 5%, dan tugas problem-based learning yang dilakukan secara kelompok dengan bobot 55%. Berikut ditampilkan mengenai rubrik penilaian tugas PBL yang dilakukan secara berkelompok. Saya berharap melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam menilai permasalahan lingkungan dari sudut pandang ekonomi, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya saya akan tampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik ya, alhamdulillah. Sudah sarapan? Ada yang belum ya. Mudah-mudahan besok bangunnya lebih pagi ya, biar sempat sarapan dulu, karena hidup ini diisi dulu dengan sarapan, habis itu baru harapan ya. Oke? Harapan sarapan belum ya, agak perih juga perut kita ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama ya masuk ke materi kedua dari mata kuliah Ekonomi Lingkungan dengan judul konsep pendekatan ekonomi untuk lingkungan. Ya, jadi di dalam perkuliahan ini kita akan masuk kepada sesi ini. Tentu teman-teman semua sebelum kita masuk lebih jauh terhadap perkuliahan ya, kita harus berdoa ya, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, agar kita hari ini diberikan keberkahan dalam mendapatkan ilmu ya, dan juga menuntut ilmu pengetahuan yang baru. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman semua ya. Kita langsung lanjutkan kepada perkuliahan kita hari ini ya, tentang konsep pendekatan ekonomi untuk lingkungan. Jadi ini agak sedikit lebih mendalam, menjurus daripada minggu kita yang lalu ya. Sebelum kita masuk kepada perkuliahan, saya ingin menyampaikan satu hal yang menurut saya ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan ya. Sebagai insan cendekia, kita harus bisa mempunyai hal yang kita sebut dengan kejujuran ya. Menurut ya, atau saya mengutip dari pernyataannya Wakil Presiden pertama kita, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau menyampaikan kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Ya, kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.
Ya, jadi teman-teman semua, saya ingin berpesan kepada kalian bahwa kejujuran itu adalah sebuah nilai yang sangat prinsip harus dijaga oleh seorang insan cendekia seperti kita. Ya. Ini sama seperti minggu lalu, saya ingin mengingatkan saja bahwa ini proporsi penilaian kita, ya, ada UTS-nya 20%, ya, UAS-nya 20%, kuisnya 5%. Jadi teman-teman tolong nanti dipastikan ya proses-proses penilaian, kuis itu dikerjakan dengan baik, dan terakhir adalah project based learning, ya. Nanti ada pembelajaran yang bersifat kelompok untuk penyelesaian sebuah permasalahan. Ya, ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memberikan ruang kepada kalian mengeksplorasi kemampuan dan keterampilan kalian, ya. Bukan hanya secara individu tapi juga secara kelompok, ya. Ini adalah penjelasan tugas PBL-nya. Saya rasa minggu lalu kita sudah bahas ya, tapi sekarang diingatkan lagi, tolong dibentuk 5-6 karena ini akan sampai kepada pertemuan terakhir. Lalu konsep videonya atau konsep paparannya nanti tolong dipastikan akan Anda lakukan di pertemuan ke-7. Setiap kelompok akan menentukan satu topik saja. Ya, silakan nanti teman-teman memilih ya topik edukasi dari ekonomi lingkungan apa yang akan kalian jadikan video untuk tugas PBL. Dan yang terakhir adalah di sini ya, kalau kalian lihat ada video edukasi yang akan dikumpulkan pada pertemuan ke-12. Jadi pada sesi UAS kita akan mendiskusikan, sama-sama memberikan ruang kepada kalian untuk bisa memaparkan hasil karya kalian. Ya, ini adalah CPMK ya dari mata kuliah ini ya, sama seperti minggu lalu saya ingin menekankan bahwa kalian setelah mengikuti perkuliahan ini selama 14 kali pertemuan, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menguraikan konsep ekonomi lingkungan, mampu mengoperasionalkan ya keahlian kalian di bidang ekonomi lingkungan untuk penyelesaian permasalahan, dan mampu menggabungkan diri ya terhadap situasi dalam rangka penyelesaian permasalahan lingkungan. Itu dicapai dari beberapa kali pertemuan. Setiap pertemuan ya namanya sub CPMK. Jadi mahasiswa dalam sub CPMK pertemuan kedua ini diharapkan kalian dapat menjelaskan definisi ekonomi lingkungan. Kita akan masuk hari ini tentang apa sih itu ekonomi lingkungan. Yang kedua adalah nanti kalian mampu memahami penggunaan dari pendekatan ekonomi lingkungan untuk penyelesaian masalah lingkungan. Ya, seperti tugas yang minggu lalu sudah saya sampaikan dan teman-teman juga sudah mengumpulkan. Terima kasih banyak. Saya sudah akses itu dan nanti kan kita tampilkan. Ya, nanti akan saya tunjuk satu kelompok atau perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan itu. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan contoh penerapan. Ya, ini kalimatnya langsung saya lakukan. Kalian diberikan kesempatan untuk contoh penerapan insentif ekonomi di lingkungan dari tugas yang minggu lalu. Jadi sebenarnya tugas minggu lalu menghantarkan kalian kepada pertemuan di hari ini, ya. Kita masuk pertama ke definisi ekonomi lingkungan, ya. Kita sadari betul bahwa saat ini kita dihadapkan kepada beberapa permasalahan ini, ya. Kualitas air yang berubah, ya, lalu juga kualitas udara yang memburuk. Ya, kalau kita simak ya mungkin di berita atau di Instastory kalian ya, atau di beberapa koran-koran online gitu ya, kualitas udara atau berita-berita ini kualitas udara semakin buruk. Mungkin beberapa kota di Indonesia masuk ke dalam daerah yang memiliki kualitas udara terburuk di dunia. Ya, sebenarnya kita tidak berharap seperti itu. Apa nanti peran ekonomi lingkungan dalam penyelesaian ini? Pelan-pelan kita akan bahas ke arah sana. Lalu berikutnya, sebagai negara yang memiliki mega biodiversity, Indonesia, Brazil, ya, Bolivia, Kolombia itu merupakan daerah yang memiliki kekayaan biodiversitas paling banyak di dunia. Jadi kita termasuk 3 besar. Tapi kita juga merupakan negara yang memiliki ancaman terhadap kehilangan biodiversitas itu paling tinggi. Ya, macam-macam, karena perdagangan, karena perburuan, karena perubahan tata guna lahan sehingga mereka mati dan lain sebagainya. Atau konflik dengan masyarakat, kalau dengar teman-teman ada gajah masuk ke kebun petani ya, atau hewan-hewan liar ya, seperti misalnya harimau makan ternaknya para petani, itu merupakan salah satu ancaman ya atau tantangan yang kita hadapi. Ya, sampah dan limbah berbahaya ini juga ciri khas dari negara yang padat penduduk atau berjumlah besar dengan tidak mengurangi waktunya pengelolaan. Terakhir adalah ini tentang kerusakan lahan. Next, ya. Apa sih sebenarnya arah ekonomi yang sesungguhnya? Kita tahu di sini ada SDGs, ya. SDGs mereka
menghantarkan kita tidak lagi terjebak hanya kepada pertumbuhan ekonomi semata. Ya, tapi kalau dilihat di sini ada semacam analogi para ekonom di sini ya mengarahkan kita untuk terus bekerja, padahal kita akan terjerumus kepada sebuah jurang kalau hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang dengan belajar ekonomi lingkungan kita perlu menyadari tidak hanya ekonomi yang harus dikedepankan. Apa saja itu? Ya. Di dalam ekonomi lingkungan ya, kita melihat ada penerapan prinsip-prinsip ekonomi untuk mempelajari bagaimana kita mengelola masalah lingkungan. Ya, jadi ini yang paling penting. Jadi kacamatanya adalah kacamata penyelesaian permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekonomi. Next. Nah, ini ya, saya akan sedikit gambarkan dulu bagaimana ekonomi dan lingkungan ini bekerja di dunia, ya, teman-teman semua. Kalau kita tahu, dunia itu warnanya di situ gambarnya adalah seperti kertas putih ini, atau di sini istilahnya natural environment, ya, itu akan melingkupi atau memberikan services, mohon maaf ini, coba dulu, ya, dia akan memberikan services kepada kita, ya, dalam rangka mensupport kehidupan manusia dalam sebuah lingkaran. Ini analoginya. Dalam aktivitas ekonomi, kita mengenal dengan istilah raw material, ya. Raw material itu didapatkan dari mana? Dari natural kapital. Kita bikin kursi, bikin baju, dapat makanan, dapat ikan, ya, dapat udara bersih, dapat air, ini semuanya dari alam. Masuk ke dalam sistem, ya, di sini kita sebut dengan seorang produsen, ya. Produsen ini adalah orang yang merubah, ya, barang yang setengah jadi menjadi barang jadi, atau barang mentah menjadi barang setengah jadi. Mana aja lah itu, ya. Jadi setelah dari produsen akan timbul berupa produk, goods, atau services, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa goods dan services akan dikonsum oleh konsumen, ya. Jadi oleh konsumen di sini akan dikonsumsi, ya, sehingga ketika kita tahu bahwa konsumen itu memproduksi sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, dia akan dapat namanya utility atau kepuasan. Tapi nggak cuman itu, ya, mereka konsumen itu akan menghasilkan yang disebut dengan residual. Kalau teman-teman tahu, sampah itu adalah merupakan residual, ya. Residual, sisa hasil konsumsi. Apakah hanya konsumen yang menghasilkan residual? Enggak. Siapa lagi? Produsen, ya. Jadi produsen juga selain menghasilkan goods ini, dia akan menghasilkan yang namanya residual. Residual ini akan diapakan oleh kita? Itu bergantung kepada teknologi, ilmu pengetahuan, budaya atau kebiasaan, ya. Inilah yang menjadi kunci di zaman sekarang, bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Apakah yang nanti disebut dengan pembangunan berkelanjutan, apakah yang disebut dengan konsumsi yang bertanggung jawab, produksi yang bertanggung jawab. Kata kuncinya di sini, ya. Kalau dia discharge, kalau dia rilis ke lingkungan, maka ini yang akan merusak lingkungan. Ini yang akan makin lama semakin besar, ya, yang dia akan mengurangi jumlah raw material yang masuk ke dalam kita. Karena kalau kita merusak alam, maka natural capital tidak akan lagi bisa menyiapkan raw material kepada kita. Ya, tapi kalau kita residual ini kita kelola, ya, kita recycle atau reuse, atau kita apalagi reduce, macam-macam, ya. Di sini ada konsep 5R sekarang. Recycle, reuse, reduce, ya. Dan makin banyak nama-namanya, itu akan mempengaruhi aktivitas natural kapital kita. Oke? Pendekatan ekonomi untuk lingkungan. Jadi kalau kita lihat tadi di gambar di sini, kenapa saya sengaja gambar di sebelah sini? Karena kita akan bergerak dari aktivitas ekonomi untuk lingkungan, ya. Kalau kita lihat ada produsen, ada konsumen. Ekonomi itu kan sebenarnya ilmu untuk bagaimana seseorang membuat keputusan tentang sumber daya yang terbatas. Apakah dia sebagai produsen ataukah dia sebagai konsumen, ya, atau distributor, boleh, ya. Nah,
Di sini kalau kita lihat bahwa tentang produksi, konsumsi, dan aktivitas ini semua akan saling berkaitan. Ya, ada yang saling mengait di antar semua yang disebut dengan kelembagaan. Kelembagaan ini penting ya untuk mengatur bagaimana produsen, konsumen bisa beraktivitas. Ya, ekonomi lingkungan mempelajari bagaimana proses insentif itu bekerja di dalam skema kelembagaan agar mendorong orang dalam mengembangkan hidup yang lebih ramah lingkungan. Oke, ini ada motif ekonomi ya, motif ekonomi lingkungan. Contohnya bagaimana negara-negara industri bisa memaksimisasi keuntungan tanpa mengindahkan dampak lingkungan. Nah, ini ada yang mirip dengan kasus kita sekarang. Siapa yang tahu ada kasus yang lagi rame? Ya, betul. Siapa tadi yang bicara? Siapa namanya? Ismail, Pak. Ismail. Kenapa Raja Ampat? Karena diduga ada kegiatan ekonomi yang mengeksploitasi lingkungan. Oke ya, jadi ada kasus yang cukup menarik sekarang di negara kita. Ya, ada kasus tentang bagaimana Raja Ampat ini yang dulunya ya dianggap sebagai surga terakhir, sebagai sentral untuk aktivitas konservasi, ya ada pemanfaatan terbatas berupa wisata, sekarang dibuka. Ya, bagaimana kita menyikapinya? Ya, sebagai negara yang juga perlu untuk memanfaatkan sumber dayanya. Ya, pilihan-pilihan itu akan menjadi poin pembahasan di dalam ekonomi lingkungan karena seseorang atau sebuah negara tentu akan berusaha mengekstraksi sumber dayanya untuk kepentingan, kalau di sini lihat ya, untuk kepentingan produksi mereka. Tapi produksi yang seperti apa yang harusnya dilakukan? Ya, apakah produksi bersih ataukah produksi yang berkelanjutan atau produksi yang serampangan? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan bagaimana ekonomi mengajak mereka supaya kita mau untuk bisa lebih rapih lagi, ya, lebih bersih lagi, lebih tidak mengorbankan lingkungan ya di dalam aktivitas ekonominya. Kita masuk ke dalam insentif-insentif dalam ekonomi lingkungan, ya. Insentif adalah salah satu cara menarik ya, mencegah masyarakat untuk perilakunya agar tidak merusak. Jadi kalau kayak teman-teman masuk ke dalam ruangan, ya biasanya kalau datang lebih awal akan dapat poin atau kalian dapat ranking 1 dapat sepeda, itu insentif. Ya, tapi di negara ini insentif bekerja tidak sesederhana itu, ya bekerjanya lebih banyak. Ya, ada pendekatan yang bersifat material, ada yang non material. Kita masuk ya kepada insentif ekonomi yang sebenarnya kalian sudah lakukan minggu lalu. Ya, kalian sudah kerjakan tugasnya, terima kasih sekali, saya sudah konsumsi, saya sudah baca, saya sudah pelajari, dan kita akan bahas sebentar di dalam pertemuan kali ini. Silakan, saya sudah memposting 3 kelompok yang terbaik, ya kita kasih aplaus dulu dong untuk mereka. Terima kasih, ini dari kelompok 1 membahas tentang insentif berupa pembayaran jasa lingkungan, yang kelompok 2 tentang bioprospeksi, yang kelompok 3 tentang market. Saya meminta perwakilan dari kelompok 1 untuk bisa menjelaskan sedikit kepada kita tentang apa sih itu pembayaran jasa lingkungan. Silakan. Kelompok 1, Saudara Nabhan. Silakan Nabhan. Kita kasih aplaus buat Nabhan. Maju ke depan. Silakan, apa yang dimaksud perlu ini? Ya, di sini saja boleh. Oke, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dokter yang melakukan tugas itu tentang pembayaran jasa ekosistem. Pertama-tama, apa sih pembayaran jasa ekosistem itu? PES atau Pay Ecosystem Services ini adalah cara memberi imbalan atau kompensasi kepada orang atau kelompok masyarakat yang telah menjaga alam, seperti contohnya hutan, sungai, atau tanah agar tetap lestari dan bermanfaat bagi banyak orang. Contohnya yaitu pada komunitas masyarakat di hulu sebagai penyedia air dan layanan ekosistem, maka pengguna air di hilir akan membayarkan atau memberikan insentif kepada komunitas di hulu agar komunitas masyarakat di hulu tetap menjaga dan merawat alam seperti hutan untuk menghasilkan penyediaan air yang mereka gunakan. Adapun layanannya yaitu seperti peningkatan kualitas air, pengendalian banjir dan sedimentasi atau longsor, pemeliharaan hutan alami, dan perlindungan flora dan fauna. Insentifnya bisa berupa pembayaran langsung, kredit karbon, bantuan teknologi untuk praktik ramah lingkungan. Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam skema ini yaitu penyedianya yaitu petani dan pemilik lahan, perantaranya bisa berupa NGO atau LSM ataupun lembaga komunitas,
dan pengguna jasa manfaatnya yaitu perusahaan ataupun pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih. Kita kasih applause dulu buat Nafhan. Silakan duduk kembali ya. Baik, menarik ya bagaimana ini sebuah skema insentif. Jadi petani-petani yang ada di hulu ya, ini konteksnya seperti Jakarta dan Bogor, teman-teman semua. Ya, ini dekat dengan tempat tinggal kita sekarang. Orang-orang petani-petani yang ada di daerah Puncak dan sekitarnya, mereka mendapatkan insentif dari orang-orang Jakarta karena mereka menjaga hutannya ya, supaya tetap menjadi hutan. Karena kalau dia hutannya dibambat, dihabisin, kira-kira apa yang terjadi di Jakarta? Banjir. Ya. Jadi kenapa harus diberikan insentif? Karena kalau tidak, petani-petani di atas lebih memilih untuk menggunakan lahannya untuk kepentingan yang lain. Misalnya pertanian semusim, ya, atau bikin hortikultura, bikin kebun cabai, ya, atau kebun tomat. Ya, itu berbeda nanti manfaat yang diterima oleh masyarakat di Jakarta. Makanya kalau Jakarta sering banjir, tidak melulu gara-gara aktivitas yang ada di Jakarta. Ada aktivitas yang saling terkait secara lingkungan. Itu adalah satu contoh sederhana bagaimana mekanisme antara ekonomi dan lingkungan itu bekerja di dunia nyatanya. Ya. Selain itu ada bioprospeksi dan karbon yang kita akan bahas berikutnya. Terakhir ya, sebelum saya tutup ya, perkuliahan hari ini, tentu kita sama-sama ingin mendapatkan ya bagaimana proses pembelajaran ini bisa terkait dengan kalian. Ya, kita akan memberikan kuis ya kepada kalian yang sudah saya siapkan di LMS kita di kelas.ipb.ac.id di pertemuan pertama untuk mata kuliah ekonomi lingkungan. Silahkan diakses. Di situ ada kuis pertemuan 1 konsep ekonomi lingkungan. Ya, silahkan kalian kerjakan ya setelah perkuliahan ini langsung di sistemnya sehingga nanti kita bisa ada deadline-nya. Ya, ada jumlah soalnya, mahasiswa hanya bisa melakukan 1 kali attempt. Ya, mahasiswa yang tidak mengerjakan, kita menganggap tidak akan ada nilainya. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah dengan hikmat, ya, dengan antusias, dan juga tadi atas partisipasinya. Sama-sama kita memperdalam ya konsep ekonomi dan lingkungan sebagai salah satu upaya penyelesaian permasalahan lingkungan dari kacamata ekonomi. Jadi saya wrap up dulu ya pertemuan hari ini tentang konsep ekonomi lingkungan, bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Ya, yang kedua, kita menggunakan insentif, ya, rangkaian insentif untuk bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik. Salah satu contohnya tadi ada pembayaran jasa lingkungan, ada carbon market, ada juga bioprospeksi. Ya, terima kasih untuk kontribusi dan juga partisipasi kalian pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Tentu saya tidak sempurna. Silahkan kalau kalian ingin menyampaikan saran masukan, kita bisa berkomunikasi, bisa menggunakan fitur komunikasi yang ada di LMS atau menggunakan japri kepada saya melalui WhatsApp. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di minggu depan. Demikian akhir dari video unjuk kerja unsur pengajaran saya. Terima kasih telah menyaksikan video penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, segenap jajaran pimpinan IPB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.